Yang saya hormati Ketua MPR dan para pimpinan MPR yang terhormat, para perwakilan negara sahabat yang saya hormati, Ketua Kehormatan IRC dan Presidium IRC, beserta rekan-rekan para pimpinan agama, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, izinkan saya menyampaikan salam persaudaraan dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dokumen persaudaraan yang ditandatangani oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar El-Tayeb tepat 4 tahun yang lalu, mestinya menohok kita semua penduduk bumi ini di tengah dunia yang telah begitu dalam digerogoti oleh budaya kekerasan. Hampir tidak ada hari berlalu tanpa umat manusia mengumbar hawa nafsu di muka bumi ini. Geopolitik dunia saat ini membawa kita pada krisis pangan dan energi dan berbagai kegalauan global yang berkepanjangan. Hal ini semua bersumber dari kerakusan. Ketika setiap orang maupun kelompok berlomba untuk menguasai sumber-sumber yang ada, dan bila perlu menegasikan keberadaan orang dan kelompok yang lain. Dan inilah sumber kemelut dunia ini. Joseph Stiglitz, peraih hadiah Nobel bidang ekonomi, pernah berkata, kita ini sedang hidup di dekade kerakusan. Segala bentuk kenikmatan dunia begitu menggoda kita dalam keseharian kita. Disadari atau tidak, kita ini selalu berlaku untukku, dan tidak pernah mampu berkata cukup. Mahatma Gandhi pernah berujar, dunia ini menyediakan sumber yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tapi tidak akan pernah cukup untuk memenuhi kerakusan setiap orang. Dan ternyata kerakusan ini tidak hanya berlangsung di bidang ekonomi maupun politik, tapi juga merangsek ke dalam kehidupan beragama. Lihat saja di dunia ini, betapa banyak peristiwa kekerasan dan penganiayaan yang berlangsung di dunia ini mengatasnamakan agama. Padahal kita semua tahu, sebagaimana tadi ditekankan oleh Ketua MPR, agama selalu menawarkan damai dan tidak pernah mengajarkan hal-hal yang terkait dengan kekerasan. Tentu muncul pertanyaan, dari mana praktek kekerasan dan penganiayaan tersebut muncul? Banyak faktor penyebabnya. Namun faktor paling dominan adalah adanya dogmatisme agama yang kemudian melahirkan klaim kebenaran satu-satunya. Jika dogmatisme dan klaim kebenaran satu-satunya dibiarkan, ini sungguh berbahaya bagi kehidupan umat manusia di dunia ini. Orang sering menganggap dirinya paling benar dan menganggap paling mengetahui segala hal, sehingga orang yang lain yang berbeda dengannya dianggap sudah pasti salah dan menyimpang. Dan orang lain itu juga sudah pantas disingkirkan, bahkan dengan cara yang paling kejam. Inilah yang menjadikan keseharian kita begitu banal, ingin meraup sebanyak mungkin untuk diri sendiri, atau untuk kelompoknya, atau untuk partainya, atau untuk agamanya sendiri. Dan inilah yang menjadikan kita semakin jauh dari persaudaraan, perdamaian, dan kemanusiaan. Kita ini kini seolah sedang menghidupi peradaban yang mengharus utamakan jumlah, peradaban yang mengedepankan harta, kekuatan, dan tahta. Peradaban yang memenangkan yang bersuara keras. Sebuah peradaban yang makin menjauhkan kita dari persaudaraan kemanusiaan dan malah melahirkan kebencian dan balas dendam. Inilah buah keserakahan itu. Bahkan oleh keserakahan itu, kita pun merelakan agama dijadikan kendaraan untuk tujuan kepentingan ekonomi maupun kepentingan politik. Politik identitas yang sejatinya untuk memperjuangkan keadilan dan nasib mereka yang terpinggirkan,
malah dibelokkan untuk meminggirkan mereka yang tidak sehaluan. Disinilah peran penting kita semua, para pemimpin umat, untuk mencerdaskan umat dalam beragama, untuk tidak terjebak pada simbol-simbol agama semata, tetapi mengajak umat menukik pada intisari agama, yakni cinta, persaudaraan, dan kemanusiaan. Sayangnya pendekatan keagamaan kita sekarang ini banyak yang dijebak oleh dogmatisme beragama dan oleh simbol-simbol agama. Beragama secara demikian akan memisahkan kita satu sama lain. Sebaliknya beragama secara substansial justru makin mengeratkan kita satu sama lain oleh ikatan cinta, persaudaraan, dan kemanusiaan. Tetapi kita tidak bisa sampai di sana selama keserakahan menggurita dalam kehidupan beragama kita. Dalam perspektif Kristen, saatnya saya mengajak kita semua mengikuti ajakan Kristus dalam doa yang beliau ajarkan. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ajarlah kami untuk berbagi, dan ajarlah kami untuk selalu berlaku adil. Sebuah perdamaian bukanlah sekedar ketiadaan perang, tetapi perdamaian sejati hanya akan mewujud jika keadilan ditegakkan dan semua orang mampu untuk berkata, cukup untuk selalu berlaku adil. Sekian dan terima kasih.